setelah dihentikan selama 7 bulan akibat pandemi, pemerintah Arab Saudi kembali membuka kegiatan umroh bagi warga negara asing pada 1 November. Dan untuk mengetahui penyesuaian yang dilakukan untuk pelaksanaan umroh di masa pandemi, kita sudah terhubung dengan Wakil Sekjen Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Ampuri, Muhammad Farid Al-Jawi. Selamat malam Pak Farid, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam Pak Farid. Pak Farid, kita tahu sudah ada jemaah dari Indonesia, kemudian yang sudah berangkat ya Pak Farid, totalnya sekitar 370, betul Pak? Betul, sekitar segitu. Iya, sebagian besar kalau tidak salah adalah mereka perwakilan dari travel umroh. Jadi apa yang akan dilakukan sebenarnya? Apakah memantau, juga menyiapkan, atau bagaimana? Oke, terima kasih Mbak Putri. Ya, pertama kita berterima kasih kepada pemerintah Arab Saudi yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah Indonesia untuk memberangkatkan kembali jamaah umrohnya di awal bulan ini. Yang kedua, keberangkatan pada tanggal 1 kemarin menggunakan penerbangan Saudi Airlines kurang lebih berjumlah sekitar 360. Kita memastikan bahwasannya keberangkatan ini sesuai dengan ketentuan protokol COVID yang nanti akan kita sosialisasikan kepada para jamaah umroh yang akan berangkat nanti. Jadi protokol kesehatan sudah diterapkan sejak kita memasuki pesawat, yaitu dengan menggunakan masker dan hand sanitizer yang disediakan oleh penerbangan. Bahkan di penerbangan pun kita sudah dikasih satu paket yang berisi kesehatan terkait dengan masker, tisu basah, dan lain-lain. Nah, setelah kita mendarat di Saudi, ya juga protokol kesehatannya juga sudah disiapkan, disambut oleh Wakil Menteri Haji Arab Saudi, dan kemudian juga disambut oleh beberapa otoritas bandara. Dan kita juga menerapkan protokol kesehatan. Perlu diketahui keberangkatan ini semua harus menggunakan PCR atau swab test yang sudah dites 1 hari sebelumnya. Dan usianya di atas 18 hingga 50 tahun. Demikian. Apakah betul hanya maskapai tertentu yang boleh melayani ibadah umroh dengan protokol ini, Pak Farid? Untuk sementara hanya satu penerbangan saja. Ini baru uji coba. Karena masa transisi kemungkinan ya tidak usah berkecil hati bagi yang usia di bawah 18 dan di atas 50 serta penerbangan lain. Jika kondisi sudah normal, insya Allah juga akan dibuka penerbangan lain seperti selain Saudi Arabia. Sejauh ini pembicaraannya dengan Biro atau dengan Ampuri seperti apa? Sekarang ada penerbangan uji coba, ada uji coba yang sudah dilakukan 360 orang itu. Kemudian selanjutnya apakah ada gelombang berikutnya yang dibuka lagi, Pak Farid? Ya, insya Allah gelombang berikutnya kita berangkatkan di tanggal 8. Ya. Karena semua harus mengikuti ketentuan protokol kesehatan, dan saat ini saya berada di Mekah juga begitu mendarat, masuk hotel langsung di karantina selama 3 hari. Bahkan kita keluar kamar pun tidak boleh. Ya, makan kita disuplai, ya kan, pagi, siang, sore, dan di dalam hotel juga diterapkan protokol kesehatan. Kamarnya juga luas, yang tadinya berempat, kita sekarang tidak boleh berempat, hanya berdua. Untuk transportasinya juga bis yang tadinya 40, isi 40 orang, juga tidak boleh diisi penuh, hanya diisi untuk 20 orang. Demikian, Mbak. Kalau misalnya dari sisi paket yang kemudian nanti ditawarkan oleh Biro Travel, itu pasti akan ada perbedaan kan kalau misalnya dilihat dari protokolnya, kemudian bisnya sudah tidak lagi bisa ramai, itu bagaimana Pak Farid? Sudah dipastikan ya harga akan mengalami kenaikan kurang lebih sekitar 25 hingga 30%. Harga penaikan ini ya itu untuk
kebutuhan pribadi terkait dengan protokol kesehatan. Yang pertama, sebelum jamaah berangkat mereka harus menginap dulu karena mereka harus PCR atau tes swab yang hasilnya bisa diambil paling cepat kurang lebih 6 jam. Sehingga jamaah-jamaah yang dari daerah mereka harus menginap. Itu akan ada tambahan biaya. Begitu pula di sini. Ya. Di sini yang tadinya bisa diisi 40 hanya diisi 20. Kamar yang tadinya bisa diisi 4 juga cuma diisi 2 orang. Terus harus ada tambahan guide khusus warga negara Saudi yang membimbing jamaah secara langsung. Di luar guide yang kita bawa dari Indonesia. Tentunya akan ada tambahan-tambahan terkait dengan protokol kesehatan tersebut. Pak Farid, untuk pembatasan usia hanya dibatasi usia saja atau untuk mereka calon yang memiliki penyakit komorbid juga diperiksa dulu secara khusus atau bagaimana Pak Farid? Betul. Jadi untuk yang punya penyakit komorbid ya itu juga ada pemeriksaan khusus, namun sekarang hanya di tes swab aja. Jika tes swab dari negara asal termasuk Indonesia lolos, maka di sini akan diverifikasi dan juga bisa lolos untuk masuk ke Saudi. Kemudian nantinya ketika kembali ke Indonesia, itu juga harus menjalani tes swab dulu di Arab Saudi. Nah, jika positif ya di Arab Saudi, maka juga akan dikarantina. Oke, langsung dikarantina di sana gitu ya Pak Farid ya? Betul. Ya. Ini karena penerbangan perdana sehingga kita masih uji coba sambil melihat kira-kira seberapa rumit ya kan pelaksanaan kegiatan. Baik, baik. Pak Farid, terima kasih banyak sudah bersedia bercerita malam hari ini di CNN Indonesia, Pak Farid. Terima kasih. Selamat menjalankan ibadah umroh, Pak Farid. Terima kasih.